Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Pas tepat di tanggal 15 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Artinya tidak lama lagi dengan izin Allah, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan memasuki, akan menyambut, akan menghadapi tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita yang merasa bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Persiapannya sudah jauh-jauh hari dilakukan. Tetapi banyak juga yang masih biasa-biasa saja. Oh, masih lama. Mumpung belum Ramadan, kita masih punya kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Ada yang masih terjebak pada rutinitas dan seolah-olah menganggap bahwa bulan Sya'ban ini tidak begitu penting. Yang penting nanti pas Ramadan kita optimalkan, kalau bahasa sekarang ngegas ibadahnya di bulan Ramadan. Padahal jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena dari namanya saja Sya'ban. Ada yang mengatakan Sya'ban itu berasal dari kata syi'ab, yaitu jalan menuju puncak. Kenapa disebut Sya'ban atau syi'ab tadi? Karena bulan Sya'ban ini sengaja Allah persiapkan sebagai sarana, sebagai bulan untuk mempersiapkan diri menuju puncak, yaitu bulan suci Ramadan. Namun sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa masih banyak yang lupa tentang bulan Sya'ban ini. Masih banyak yang menganggap bulan Sya'ban sebagaimana bulan-bulan biasa. Padahal sukses tidaknya Ramadan kita sebagian besar ditentukan oleh kesuksesan kita, ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, yakni baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan-amalan manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sangat menyukai puasa di bulan Sya'ban, karena Rasulullah ingin ketika amalan diangkat menuju Allah, Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Ramadan 2 minggu lagi kurang lebih. Tentu kita sudah mengetahui persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Di antaranya selain memperbanyak puasa, kita juga memperbanyak ibadah, sedekah, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Imam An-Nawawi Al-Bandani dalam kitab Maraqil Ubudiyah, beliau menjelaskan bahwa ada 7 anggota badan yang berpotensi untuk melakukan maksiat. Artinya sebagian maksiat kita itu bersumber dari 7 anggota badan itu. Dan inilah yang harus kita waspadai, harus kita jaga mulai bulan Sya'ban ini, sehingga di bulan Ramadan kita bisa fokus untuk menahan nafsu, bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 anggota badan itu dari atas adalah al-ain, mata. Kedua mata kita itu sumber maksiat. Kalau mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-udhun, telinga. Telinga ini juga menjadi sumber maksiat kalau kita gunakan untuk mendengar berita-berita bohong, mendengar hal-hal yang Allah haramkan.
Yang ketiga adalah al-lisan. Lisan kita, mulut kita, lidah kita. Itu merupakan sumber maksiat yang seringkali banyak menjadi sumber masalah. Kemudian al-batn yang keempat adalah perut. Ini juga merupakan sumber dari kemaksiatan. Kalau perut kita isi dengan hal-hal yang haram, ketika perut kita isi hal yang berlebihan, sehingga kita tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah al-farj atau kemaluan, farji. Itu juga sumber kemaksiatan dalam bentuk perzinaan, perselingkuhan, dan hal-hal yang berorientasi syahwat. Kemudian yang keenam adalah al-yad, tangan, dan yang ketujuh adalah ar-rijl, kaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itu kita perlu benteng. Kita perlu membangun sebuah pertahanan agar kita mampu untuk mengendalikan anggota badan kita itu, mampu untuk mengatasi godaan syaitan, sehingga kita tidak tergelincir dalam kemaksiatan. Dalam kitab Masahiful Ibad, Ka'ab al-Akhbar menjelaskan ada 3 benteng yang perlu dibangun oleh seorang mukmin supaya imannya kuat. Apalagi Ramadan ini perintah puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bekal iman ini merupakan modal yang sangat penting, sehingga harus kita jaga. Ibarat pertempuran, setan itu 24 jam mengumpul kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Berbagai penjuru dikempul oleh setan. Oleh karena itu kita butuh benteng pertahanan. Kata Ka'ab al-Akhbar, yang pertama adalah al-masjidu khisrun. Masjid adalah benteng. Untuk itu marilah kita memperbanyak untuk hadir ke masjid, memperbanyak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita makmurkan masjid kita. Mari kita penuhi masjid kita. Jangan menunggu Ramadan. Mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita ikat diri kita dengan masjid. Karena masjid adalah tempatnya orang-orang berzikir, masjid tempatnya orang-orang berdoa, dan masjid adalah tempatnya para malaikat yang mendoakan orang yang datang ke masjid. Yang kedua adalah wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah benteng. Untuk itu marilah kita perbanyak zikir. Marilah kita perbanyak berdoa, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam nisfu Sya'ban banyak yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Marilah kita terus hiasi bibir kita, lisan kita dengan zikrullah. Karena itulah benteng yang akan mencegah setan untuk menggoda kita. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, wa qiraatul Qur'an hisnun. Dan membaca Al-Qur'an adalah benteng. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Dan tentu kita sudah punya target berapa kali khatam, berapa juz per hari, berapa juz yang akan kita baca, dan berapa juz yang akan kita hafalkan. Kita sudah punya target. Tapi jamaah sekalian, yang perlu kita ingat, target-target itu akan terasa sulit kita raih jika kita tidak persiapan di bulan Sya'ban ini. Untuk itu, marilah kita perbanyak tilawah mulai sekarang. Kesuksesan target kita, kesuksesan qiraah kita, tilawah kita di bulan Ramadan ditentukan oleh kebiasaan kita, qiraatul Quran kita di bulan Sya'ban ini. Demikian jamaah salat Jumat rahimakumullah. Intinya adalah marilah kita maksimalkan waktu-waktu di bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi akan berlalu. Marilah kita maksimalkan, jangan tunggu hari esok. Kita mulai sekarang juga untuk membangun benteng-benteng keimanan, supaya syahwat kita, nafsu kita, dan anggota badan kita bisa kita kendalikan dari maksiat,
dan bisa kita fokus untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.